Iya pemirsa, kembali dalam segmen tamu hari ini dalam program Pojok Pitu masih bersama Bapak Insinyur Bayu Triaksoro MM, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, terkait irigasi lancar menjaga kedaulatan pangan di Jawa Timur. Pak Bayu, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kondisi dari pengelolaan irigasi, kemudian SDM pendukungnya juga. Sebenarnya kalau kemudian kita bicara terkait dengan pengelolaan irigasi, hubungannya dengan pertanian di Jawa Timur itu seperti apa Pak Bayu? Ya, kita memang harus koordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian, baik itu pertanian provinsi maupun di pertanian di kabupaten kota. Karena kita juga mengkaji dan apa keinginan-keinginan dari kebijakan dari pertanian tersebut, sehingga kita dekat, sehingga mana-mana yang tadi sudah sampaikan prioritas yang harus kita layani terkait ke daerah irigasi yang kewenangan kita. Biarpun bukan kewenangan kita pun juga kewenangan pusat maupun kewenangan kabupaten kita juga berkoordinasi, karena titik-titik tertentu kadang-kadang kita berhimpit lah dengan kewenangan-kewenangan itu. Di tahun ini kita juga kerjasama dengan Kodam, karena ada kebijakan pusat mereka untuk memaksimalkan hasil ketahanan pangan di Jawa Timur. Yang saya sampaikan bahwa sekarang ini kita ditarget yang rata-rata 9,5 juta ton, tapi ditarget menjadi 2 juta ton, ditambah 2 juta ton gabah kering, sehingga kita perlu koordinasi terus dengan 3 stakeholder ini, baik itu pertanian, Kodam, karena Kodam juga membantu dari pemerintahan pusat berupa pompa. Pompa ini kita sudah sekitar ada daerah irigasi sekitar hampir 700 sekian, kita sudah survei sekitar 600 titik, 400 ini yang kelihatannya masih harus kita kaji. Yang 200 itu kita bolehkan, karena sudah bawa airnya cukup. Sungai yang mau diambil, kemudian irigasi utama yang mau diambil tidak mengganggu dari mulai hulu sampai hilir. Ini yang sekarang ini kita sedang getol-getolnya kerjasama dengan Kodam, berarti kan dari pemerintahan pusat, dengan pertanian juga, Kementerian Pertanian, juga pertanian di provinsi. Dan juga kabupaten kota untuk naruh pompa-pompa yang di titik-titik tertentu untuk bisa memaksimalkan ketahanan pangan tadi di Jawa Timur. Kalau kita bicara mengenai ketersediaan air itu sendiri ya Pak Bayu ya, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari ketersediaan air itu untuk mendukung program ketahanan pangan? Karena kita juga tahu air hujan pun itu kan dapat menjadi ketersediaan air, begitu ya Pak ya, bagi sebagian besar lahan yang ada di Jawa Timur ini. Bagaimana Pak Bayu? Kesediaan air di Jawa Timur, mungkin Mbak Tika sudah tahu kondisi di Jawa Timur ini. Kalau hujan di daerah-daerah wilayah-wilayah tertentu sangat melimpah, bukan melimpah tapi mengakibatkan bencana banjir. Ini kan juga berlimpahnya ini maksudnya, artinya air ini memang harus kita kelola dengan baik. Di mana tadi saya sampaikan di wilayah-wilayah tertentu kalau itu banjir juga akan mengakibatkan padi menjadi busuk. Nah, ini kita kerjasama dengan BPBD, kalau ada bencana banjir di wilayah-wilayah atau kantong-kantong, terutama di kantong-kantong ketahanan pangan, kita harus segera cepat untuk mengatasi. Kalau ada tanggul jebol akan kita tutup segera. Dan itu kerjasamanya dengan Balai Besar Sungai, baik itu di wilayahnya Bengawan Solo sama Berantas, juga BPBD Kabupaten untuk segera menutup. Pernah ada contoh di Mojokerto. Mojokerto ini pernah ada jebol dan hampir 3.000 hektar banjiri sawah, sehingga kita segera tutup dalam waktu, kalau nggak salah 3 hari sudah tertutup, sehingga nggak sampai terendam lama dan padi itu masih bisa tumbuh, tidak busuk. Dan memang pengelolaan ini kita kerjasama dengan himpunan petani, artinya mengelolanya nanti membagi airnya
itu mulai hulu daerah irigasi sampai hilir dari primer, sekunder, tersier sama kuarter ini terbagikan dengan merata, begitu ya, Pak. Sehingga tidak ada masalah. Iya. Namun ada contoh, ini ada contoh. Kenapa? Ya mulai kondisi sekarang, karena kondisi sekarang ini global kena masalah iklim yang anomali, di mana di bulan Juni atau mestinya Mei kemarin hujan sudah harus mereda. Tapi sampai sekarang kan masih hujan, sampai hujan sehingga ada di antara perbatasan Lamongan sama Gresik. Ini himpunan petani pemakai airnya antara Lamongan dan Gresik ini lagi ribut, sehingga kita turun. Karena apa? Ternyata hujan, kemudian pintu air ditutup karena juga rob, sehingga ada yang tidak teralirkan di Gresik. Sehingga pembagian ini kita rapatkan terus, jangan sampai karena mereka masing-masing juga karena kebijakan dari pusat ke provinsi, terus kemudian ke kabupaten, bahkan ke petani, bahwa mereka harusnya tanam yang ketiga kalau nggak salah untuk yang musim ini, tanam ketiga. Kalau ini tidak terjadi, mereka tidak akan bisa keinginan atau kebijakan pusat untuk bahwa ini tanam yang ketiga bisa terlayani. Ini yang kadang-kadang kita turun dengan Kabid Jaya Irigasi, dengan UPT kita yang ada di Bojonegoro, beberapa kali kita rapat, akhirnya kita bagi semaksimal mungkin terlayani dengan kebutuhan air yang itu. Nah inilah tata kelola kita ini seperti itu untuk kalau pertanian. Kita orang awam yang melihat dari luar kayaknya baik-baik saja ya Pak Bayu, tetapi ternyata di dalamnya memang harus detail, harus cermat juga kalau kita bicara terkait dengan pembagian air, begitu ya Pak Bayu ya. Pak, bagaimana kemudian tanggung jawab menyediakan air irigasi bagi lahan pertanian? Ini sinergis antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sinergi kita ini sebenarnya semuanya harus dikoordinasikan dengan baik stakeholder yang terkait. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Ada dinas pertanian, kemudian ada dinas perkebunan, ada dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup. Baik itu pemerintahan pusat, provinsi, kita berkali-kali koordinasi untuk mengondisikan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, bukan bicara masalah air aja, karena koordinasi ini juga masalah bibit, masalah pupuk, kemudian juga otomatis masalah air. Ini rangkaian ini dan kondisi juga kalau kehutanan bisa menjaga atau konservasi daerahnya jangan sampai terjadi, mungkin contohnya kebakaran hujan yang setiap musim kemarau ini jangan sampai terjadi, sehingga kebutuhan mengelola air ini nanti di musim kemarau ini semuanya akan bisa terjaga. Artinya bukan kita sendiri, tadi sudah sampaikan stakeholdernya banyak malahan kalau kita rapat untuk terkait sinergi terkait kebutuhan air ini. Baik, begini Pak Bayu, tentunya ada kendala kalau kita bicara mengenai pengelolaan infrastruktur sumber daya air, termasuk bagaimana kemudian masyarakat itu kan juga dapat berperan untuk merawat saluran irigasi. Bisa dijelaskan terkait ini? Ini untuk saluran irigasi, kita sekarang ini sedang menumbuhkan swadaya masyarakat sendiri, himpunan-himpunan petani pemakai air HIPA ini. Karena apa? Kalau hanya kayak perawatan, kayak pembersihan, sedimen di saluran, mereka harus bisa gotong royong lah, swadaya sendiri untuk membersihkan atau untuk menormalisasi saringan. Tapi kalau memang kondisinya memang butuh, kerusakannya berat, butuh biaya yang besar, mereka tidak mampu, mereka boleh mengusulkan. Bisa, kalau itu kewenangan kabupaten, bisa mengusulkan ke kabupaten. Kabupaten pun kalau tidak bisa ada anggaran, bisa mengusulkan juga ke provinsi.
Gugup ini sekarang memang sedang membantu, artinya contoh dulu di Lamongan pintu air yang rusak, terus tambah pompa karena mengatasi banjir, juga mengatasi biar layanan air untuk sawah maupun tambak, memperbaiki untuk yang kondisi pusat. Kemudian yang di Lumajang, kalau Lumajang ini ada tanggul yang bisa mengairi 600 sekian sawah kewenangan kabupaten. Gugup pun juga bisa turun untuk membantu, bisa membantu dengan anggaran berupa PK, bantuan keuangan, biasanya seperti itu. Artinya mendukung penuh penuh pemerintahan provinsi, tidak untuk kabupaten, untuk pusat pun kita juga ikut membantu. Gitu. Seperti itu. Nah, Pak Bayu, pada kesempatan ini apa yang Bapak akan sampaikan kepada masyarakat, termasuk petani, terkait dengan pengelolaan operasional dan perawatan infrastruktur sumber daya air, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, kemudian panjangnya saluran irigasi dan luasnya lahan, begitu Pak Bayu, silahkan. Terima kasih Mbak Tika. Ini artinya tadi sudah sampaikan bahwa kondisi kita 50%, kondisi daerah irigasi kita tidak baik-baik aja. Tapi sebenarnya peran dari masyarakat ini bisa dari himpunan petani atau masyarakat awam pun bisa menjaga kelestarian air. Kalau di hutan maupun yang alih fungsi lahan umpamanya itu, mereka juga bisa menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, terjadi bencana, menjaga jangan buang, gampangnya jangan buang sampah di sungai umpamanya. Kemudian masyarakat yang himpunan petani tadi sudah sampaikan, secara rutin memantau kondisi saluran airnya bagaimana, bergotong royong membersihkan saluran irigasi. Kalau perbaikan ringan tadi sudah sampaikan, saluran irigasi ya mohonlah untuk diperbaiki. Tidak harus pemerintah kalau memang bisa. Terus melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Mungkin kalau memang kerusakannya berat, tadi untuk diusulkan ke pemerintahan kabupaten, maupun provinsi maupun pusat. Kemudian untuk pengaturan airnya bekerjasama dengan dalam pengaturan pembagian air yang tadi sekarang ini kondisinya memang kondisinya katanya sekarang ini musim kemarau basah, namun kan anomalinya tinggi. Nah, ini bekerjasama dalam mengatur pembagian air untuk masyarakat petani umpamanya, terus menggunakan airnya secara efisien. Kadang-kadang senangnya kan kalau sawah kan sekarang ini sering sekitar 30 sampai 40 cm terus gitu. Tapi ada yang terbuang. Itu bagaimana menjaga efisien, dihemat. Karena kalau nggak salah di pemerintahan pusat juga mengefisienkan air ini juga ada teknologi yang baru sekarang ini. Bagaimana petani nanti kita bina, kita sosialisasikan, jangan menggunakan air yang terlalu banyak, tapi efisien sehingga pembagiannya nanti bisa merata ke petani lainnya. Gitu. Seperti itu ya. Baik, tentunya harapan kita bersama adalah saling mendukung, komunikasi, koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai garda terdepan kedaulatan pangan nasional. Bapak Insinyur Bayu Triaksoro MM, terima kasih, sehat selalu Bapak. Amin. Sama-sama. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Bayu. Baik pemirsa, sampai di sini program segmen tamu hari ini dalam program Pojok Pitu bersama Bapak Insinyur Bayu Triaksoro MM. Beliau merupakan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.